Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Kak Harudin, salah satu dosen dari Fakultas Komputer Universitas Universal dari program studi S1 Teknik Perangkat Lunak. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman Unity Engine. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Pertama, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum pemrograman Unity Engine. Mata kuliah pemrograman Unity Engine merupakan mata kuliah peminatan dari game developer bagi mahasiswa semester 6 pada program studi S1 Teknik Perangkat Lunak Fakultas Komputer Universitas Universal. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS praktikum. Mata kuliah pemrograman Unity Engine bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana menggunakan Unity Engine untuk membuat permainan, mulai dari cara penggunaan Unity Engine, mengelola objek dan animasi, pemrograman menggunakan bahasa C#, hingga tercipta sebuah permainan yang dapat dimainkan. Mahasiswa akan didorong untuk aktif mempraktikkan materi pelajaran yang diberikan pada setiap pertemuannya. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dititipkan pada mata kuliah ini diantara lain: 1. Mampu menjelaskan dasar penggunaan objek, kelas, library, dan engine. Kemudian mampu mempolakan sintaks bahasa pemrograman, mampu menerapkan pemikiran kritis, analitis, sistematis, dan logis untuk memecahkan suatu permasalahan, mampu menerapkan pemikiran yang inovatif dan kreatif, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu menggunakan perangkat lunak untuk pengelolaan data secara digital, mampu mengaplikasikan teknik pembangunan konstruksi game dengan menggunakan engine, mampu mengaplikasikan teknik pembangunan konstruksi desain model 2 dimensi atau 3 dimensi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK pada akhir mata kuliah ada 2. Yang pertama, mampu menggunakan objek, package, dan fitur yang terdapat pada Unity Game Engine. Yang kedua, mampu membuat game yang inovatif dan kreatif untuk memecahkan suatu permasalahan menggunakan Unity Engine. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini diantaranya Unity Documentation, C# Game Programming Cookbook for Unity 3D, membuat game Android dengan Unity 3D, dan beberapa sumber pustaka yang dapat dijadikan referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran dari mata kuliah diselenggarakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan kreativitas mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran praktikum per individu. Pembelajaran mata kuliah Unity Engine dilakukan selama 16 pertemuan, 7 pekan pertama sebelum UTS, lalu pekan ke-8 UTS, 7 pekan berikutnya sebelum UAS, dan pekan 16 UAS. Metode pembelajaran yang digunakan adalah simulasi praktikum. Dosen akan memberikan pemaparan tentang teori-teori yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum mahasiswa memulai praktikum. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas, sedangkan perkuliahan asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group atau LMS Universitas Universal untuk memfasilitasi mahasiswa dalam bertanya ataupun berdiskusi perihal mata kuliah pemrograman Unity Engine dan penugasan di LMS Universitas Universal. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah pemrograman Unity Engine didapatkan dari penugasan individu, UTS, dan UAS. Tugas individu diberikan sebanyak 14 kali, 7 sebelum UTS dan 7 sebelum UAS. Tugas tersebut bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan atau mempraktikkan materi yang telah diberikan pada setiap pertemuannya. Kemudian untuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester dilakukan dengan cara memberikan tugas proyek individu. Pembobot setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran: tugas sebanyak 30%, UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 40%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah pemrograman Unity Engine untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Perangkat Lunak Fakultas Komputer Universitas Universal.
Berikutnya berupa cuplikan dari pembelajaran yang saya laksanakan dari mata kuliah pemrograman Unity Engine pertemuan 15 atau sebelum UAS tentang augmented reality yang diadakan secara sinkronos tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat malam kawan-kawan. Ya, kita kembali lagi ke mata kuliah pemrograman Unity Engine ya. Tak terasa ya kita dah di pertemuan terakhir hari ini. Iya, pertemuan 15. Terakhir, Mas. Terasa ya? Terasa, waktunya lagi. Iya, dari pertemuan 1 sampai 14 kita fokusnya membuat game gitu yang masuk ya, game 3D. Nah, hari ini kita punya topik khusus ya tentang augmented reality. Ya, tapi kayaknya udah familiar semua ya, sama augmented reality ini. Oke, ya ini CPNK kita ya, atau apa yang akan kita capai dari pertemuan hari ini, yaitu mampu menerapkan teknologi AR pada pembuatan aplikasi menggunakan Unity. Ya, ini sampai nanti di ending bakalan ada prakteknya nanti kita. Oke, sebelum kita membuat gitu ya, ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu ya, lebih ke persamaan persepsi sih. Ya. Pertama kita harus kenalan dulu lah bentuk yang namanya AR itu seperti apa ya. Ya, nanti harus kita bedakan mana AR, mana VR, mana mixed reality itu. Kemudian apa saja komponen-komponen yang harus ada ketika kita membuat aplikasi AR. Kemudian bagaimana prinsip kerjanya, ya cara kerjanya AR itu kayak mana, nanti kita bahas secara besar. Yang terakhir baru kita praktekkan cara membuatnya. Ya, ini akan kita bahas. Baik, yang pertama kita masuk ke pengenalan AR dulu. Ya, di sini kata kuncinya adalah penggabungan ya, antara objek 2D atau 3D ya, buatan komputer ke dalam lingkungan nyata. Jadi kalau AR itu dia ciri khasnya adalah bagaimana menampilkan simulasi baik itu objek 2D atau 3D di lingkungan nyata. Kalau VR atau virtual reality itu dia pure semuanya itu virtual. Tapi kalau AR itu masih ada campuran antara dunia nyata sama dunia virtual gitu ya. Itu dulu yang harus kita pahami. Ada yang pernah main Pokemon Go? Pernah ya? Ya, Pokemon Go itu kayak mana main? Lempar. Lempar. Sampai diusir. Kalau nangkap Pokemon aja lah. Tergantung sih, ada yang bisa pakai kamera, Iya, ada yang bisa. Ada yang langsung ya ketemu di mapnya ditekan main lempar aja. Kira-kira Pokemon Go itu menerapkan air enggak? Ya, ada air, tapi ya nggak warga juga. Oh iya. Harus ada yang pun cuma dia beli mapnya ada di Oh. Mungkin kalau yang wajib AR tuh kayak Metal tuh. apa? Metal di iPhone. Oh, Saya iPod kurang ngerti ya saya. Jangan baru sekali pakai iPod. Itu sebulan lagi. Oke, ya itu kira-kira definisi dari augmented reality ya. Nah, ini kita bahas masalah sejarah perkembangan dari AR antara virtual reality sama augmented reality. Sejarah perkembangan kira-kira seiring dan sejarah lah ya. Ya dari tahun 1957 sebenarnya sudah orang mulai menciptakan aplikasi ini, lebih tepatnya ke virtual reality sih ya. Namanya tuh Morton Heilig ya. Dia menemukan yang namanya sensorama. Ya, kalau yang di YouTube tuh cara menggunakannya kayak dia masuk itu kepalanya ke dalam situ, terus kayak apa ya, dia nonton gitu ya. Oh. Iya. Terus dia biasanya tuh kayak mengendarai tank gitu dia. Itu feel-nya, suaranya, getarnya itu dapat ya. Ya sensorama. Dan ini saya lihat itu udah warna loh. Feel-nya ya di layar gitu. Ini sama ini ya Pak, yang buat tes kacamata. Beda sih, jadi kayak nggak tahu lah apakah fungsinya ada bermacam-macam. Yang saya lihat itu cuma dia kayak mengendarai mobil gitu dia. Sensorama. Di YouTube ada. Ada namanya head mounted display ya. Tahun 1996 ya. Nama penemunya Ivan Sutherland. Ini kayak kacamata gitu, dia terus dia kayak melihat ada kayak jadi gampang itu aja sih sebenarnya. Ya, ngerti. Berarti perkembangan VR itu udah lama banget sebenarnya. Cuma nggak populer. Iya. Pakai praktis. Nggak praktis. Nah, kemudian ini namanya video
video flash ya. Ini Ron Kruger. Ini kalau kalian tahu video mapping kurang lebih kayak gitu. Ini kayak proyektor ya. Terus disorot kayak ini. Nah, dibayangkan itu nih nempel di situ dia. Oh. Gitu sih. Ya, ini kan yang bayangin ya. Gitu aja deh. Simpel. Ya. Ini disorot belakang itu yang banyak dia nampilkan ke kemudian tahun 1989 ya, Jarod Ledger memperkenalkan sarung tangan kurang lebih mirip seperti ini, tapi dia sudah ada tangan ini ya, pakai ada kontrol tangan itu, jadi bisa nge-grab. Oh. Ya. Oh iya, saya mau VR. Ya, kemudian tahun 1992 ya namanya Gear Professor sama sebenarnya kayak itu, cuma dia bedanya itu kayak ini aja sih. Ya, kemudian tahun 2000 ya Bruce Thomas menciptakan web ya juga ya, dia mulai itu memberikan karakter di ini betul-betul air gitu kayak gini. Dan yang terakhir ini, kalian ngalamin nggak masa-masa gunakan Nokia Symbian kayak ini? Enggak. Terus saya masih ngalamin sih ya. Oke, center. Ini enggak nih. Ini pakai sistem operasi Symbian. Symbian nih. Nggak tahu, berarti bukan zaman kalian ya. Ada banyak sekali doang. Pernah lihat ya, tapi Ya bukan di beda cuma punya orang tua. Saya sih nggak pernah juga pakai HP yang sistem operasinya Symbian ya. Soalnya zaman itu sangat beri mahal pakai sistem operasi Symbian. Saya kan nggak ada duit itu. Jadi secara perkembangan yang kemudian setelah dia yang muncullah ke smartphone Android gitu ya. Oke, ada yang bisa nebak kira-kira jenis air itu apa aja berdasarkan pelacakannya? Baterai saya. Beda. Pakai kamera. Mungkin ada yang belum kan ya. Oh. Satunya lagi apa? Marker surface. Markerless ya, survei ya, ya. bukan. Jadi saya itu ada dua ya, secara garis besar ya. Ada yang namanya marker base ya. Jadi kalau mau menampilkan karakter 3D atau 2D nya itu dia harus menggunakan gambar khusus gitu ya, harus ada marker gitu. Nah ini kita belajar nanti prakteknya yang marker base gitu kan. Ya. Ini harus ada dia gambar khusus lah gitu. Boleh barcode, boleh foto dan lain sebagainya, terserah aja. Ya. Nanti kita nanti kenalkan dulu ya, atau kira-kira nanti kalau ada gambar ini tampilkan karakter 3D ini gitu ya, di intinya nanti. Ya, kemudian ada namanya markerless ya. Markerless ini ya nggak perlu pakai gambar khusus gitu ya. Mungkin kita pakai surface ya, atau bidang gitu ya, bidang datar gitu kan, atau bidang polos gitu kan, nanti tampilkan karakter ini bisa juga kita atur. Enggak, kayak yang buat mengukur di itu. Iya. Mereka nggak perlu ada lagi langsung. Biasanya kalau untuk yang marker base itu untuk mendigitalkan sesuatu yang dicetak ya, kayak buku cetak ya, kita digitalkan bisa. Ya. Jadi foto-foto di buku itu ya kita buatkan 3D-nya gitu kan, untuk pengenalan anak-anak bisa. Kalau yang marker base biasanya memang untuk mensimulasikan gitu ya. Kalau kira ditaruh sofa di sini gimana bentuknya ya kan bisa. Penerapannya. Ya itu jadi secara umum lah ya, marker base ada dan marker base. Oke, kemudian ada beberapa komponen yang harus kita siapkan ya kalau kita mau buat aplikasi AR. Yang pertama, ini ada 6 sih, ya. Nah kita bahas satu-satu nanti. Ya ada 6, ya kita bahas satu-satu. Yang pertama tentu harus ada penggunanya ya. Kita ada buat aplikasinya, tapi tak ada yang menggunakan kan repot ya. Harus ada pengguna gitu. Kalau yang akan menggunakan aplikasi. Yang kedua tentu harus ada interaksi ya. Orang yang ada, aplikasi ada yang harus digunakan ya, harus berinteraksi berguna sama aplikasinya ya. Dia akan tombolnya, buka AR-nya, dia akan ngekan markernya dan lain sebagainya. Yang ketiga harus ada perangkatnya ya. Ini kita menggunakan ponsel ya atau smartphone ya. Dan ini smartphone harus ada kamera satu ya kan. Yang kedua nggak tahu sih apakah mungkin dari API atau
dia support kalau yang berbasis berbasis airport mungkin ada beberapa HP yang jadul itu udah support dia sama airport. Saya ada coba. ada itu apa punya si Google. Iya, ya mungkin kayaknya. Apa ya API-nya ya? Aplikasi lah dia untuk support ini. Dia Oh, itu bukan dari sensor ya berarti? tidak dari sensor dia. Oh. Iya. Ini kendalanya ya. Tahu kalau pakai Vuforia nanti. Kalau airport saya coba yang HP jadul itu tak support dia. Makanya kayaknya apa baru semua. Kemudian harus ada objek virtualnya ya. Mau untuk 3D ya, objek 3D atau objek 2D terserah lah ya. Terserah kalau menampilkan apa nanti. Kemudian ini ya harus ada SDK ya Untuk ini punya Apple ya? pelacakannya ya. Punya Apple. Ya ini ada namanya sistem tracking ya, SDK sistem tracking. Ya yang umum sih ada ini yang di Apple ya, ada yang namanya Vuforia ya. Oh iya. Kemudian ini yang kita pakai yang punya Google Airport. Punya Google, Airport punya Google. Kalau dibilang apakah sistem tracking ini mirip seperti database, bisa dibilang seperti database, tapi dia kerjanya lebih kompleks dia. Dia mencocokkan Database gambar. Iya, database gambar betul. Tapi dia lebih kompleks kerjanya dari sekedar database. Dia mencocokkan mana kapan harus menampilkan objeknya pada gambar apa gitu, harus menampilkan objek 3D-nya. Jadi dari sistem mencocokkan juga dia. Berarti di dalamnya harusnya udah ada machine learning ya Pak? Atau Nggak machine learning. machine learning sih ya. Jadi kita kasih tahu aja ya. Machine learning kan dia belajar. Dia belajar. iya, itu kan dia perlu pelajari dulu objeknya kayak apa? Enggak. Itu bukan machine learning. Itu Masalah aku kan masa cuma dengan satu data set. itu artificial intelligence, itu bukan machine learning. Oh, Itu masih ranahnya machine learning kan dia Iya. bisa baca itu, dia detek itu apa. Kalau ini kan dia baca, dia tengok. Dan sih kalau yang modelan Lebih tepatnya dia marker, kalau marker, model marker, dia cuma tengok gambar apa, munculin apa. Oh. Kalau yang flash dia lebih ke nengok apa, tuang dan semuanya. Ya. Airport pernah pakai? Belum Pak, nanti. Tahun depan. Tahun depan ya. Kemana tuh Bapak? Bulan depan ya? Bulan depan. Jadi semacam saya. Ini kalau ini saya mau keluar menjalannya. Yang paling familiar ya Airport sama Vuforia sebenarnya. Ya. Kalau ARK ini mungkin orang yang ITM ya, banyak juga yang punya. Oke, itu yang belakangan. Yang kemudian adalah real life entity ya. Real entity ini bisa ya kayak surface-nya atau marker aja ya. Di tempat kita nampilkan objek 3D-nya, lingkungannya. Ya, karena memang syarat dari augmented reality kan ada objek virtual sama real life ya. Yaitu komponennya. Kalau Pokemon Go tadi itu nampilnya surface ya. Karena kan bisa di semua tempat. Itu boomingnya tahun 2016 ya, saya masih ingat waktu Iya. kakak. Boleh menurut Iya. Perasaan baru ya. Wah, 2016. Atau lalu memang masih update itu ya masih. Itu banyak yang nangkap Kayak Pokemon. boomingnya itu loh. Banyak yang nangkap di masjid-masjid kemarin kan, sampai di masjid itu buat pengumuman dilarang mencari Pokemon di sini. Saking banyaknya di masjid. Ya itu komponen air. Nah, kemudian kita bahas cara kerjanya sih sudah pernah. Ya. Ada 3 step aja sih secara garis besar gitu. Dia kamera device kita nangkap gitu ya, surface atau markernya. Kemudian si sistem trackingnya tadi, ya dia mencocokkan ya antara marker atau surface-nya tadi ya. Kapan harus menampilkan objek 3D-nya ya nanti ditampilkan di layar. Nah, itu aja sih sebenarnya. Dari sini yang perannya di sistem tracking tadi ya Vuforia sama Airport itu di sini sih. Ya. Secara garis besar itu aja sih sebenarnya cara kerjanya. Tidak rumit. Ya. Kita tak memikirkan gimana dia sistem image recognition kayak mana ya. Terus kerja dari SDK-nya lah ya.
Oke kawan-kawan, sepertinya itu aja beberapa hal yang harus kita pahami ya. Setidaknya kalian udah dapat gambaran untuk AR itu kayak mana ya. Kayaknya sudah tak sabar lagi mau aplikasinya kayaknya ya. Oke, kita sudah masuk ke praktikum cara buatnya. Silakan buka e-learning, ya download modul sama script sama marker sama markernya juga. Oke, semuanya sudah buat proyeknya? Ya, jadi apa internet? Ya, kalau mungkin kalian AR mobile core ya. Terus ini cuma AR core kan. Pada dasarnya sama. Ya, jelas dia template AR. Silakan dibuat proyeknya. Sudah hari? Sudah. Ini jadi tapi ini ya, yang bagian Android ya? Oh ya? Yang di pelajaran ini? Itu udah one step kan? Android. Kemudian yang grafik ini dihapus nih. Ini kayaknya masih lama ya? Masih lama. Itu maksudnya pilih Android itu pilih kompatibel di Android ya? Iya. Oh, betul ini ada. Ya, ada ya? Ada. Di tempat ini ada. Ada apa, Pak? Enggak ada kalau Ya, nggak ada. ada. Coba. Extra plugin. Tadi kan nungguin tidak berhasil ya? Sudah. Tambahkan ini ya, Pak. AR track. Iya. Reference manager. Reference image library. Yang kamera itu perlu kami tambahin nggak, Pak? Kamera. Kan tadi ada yang kamera itu. Tapi ini saya tambahnya di XR, kan, Pak? Bukan di AR station. Soalnya ini di XR. Ini kan sudah. Oh, kirain ada satu khusus gitu. Udah. Ini berarti di XR ya, bukan di AR station. Iya. Kenapa? Create reference image library. Dia scroll bawah di sini. Ada ya scroll panah-panah ini bawahnya deh. Tak ada ya? Yang saya begini. Ada ya? Scroll bawah ini. Kanan bawahnya ada. Gimana ya? Oh dia, ada. Ada yang buka action? Ada ya? Itu klik kan, Pak? Iya. Ada yang buka action? Ada jumpa Excel. Ada. Pakai semua ini. Eh, Ada, Mas. reference ini. Oh, astaga, di atas. Di atas. Terus akhirnya apa? Reference text library kita mau memasukkan daftar ini ya, daftar marker kan. Oh. Pakai di situ. Terus add image ya? Iya. Tracker image clean path itu Nah, apa? mana? Itu tinggal nanti. Oh, Iya, biar aja tuh. terus ini yang gambar 2D-nya belum masuk ini, belum marker ya? Mana dia reference ini? Ya udah. Iya, ini belum. Oh, masukin ke sini. Ya Iya, udah. di sini. Namakan ini tadi ya. Sudah. Namakan komponen AR image manager Iya. di section origin. Sudah ada. Klik di AR section origin, add komponen, pilih nama komponennya AR trigger image manager. Gimana? Bisa? Coba. Kan bisa extra. Pakai apa? X. Coba ya. X ada. Tulis saja image trigger. Coba. Kalau sudah, silakan buat objek prefab trigger. Nah ini kalau buat nama prefabnya ya, pastikan dia sama dengan nama markernya ya. Kalau nama markernya apa, misalnya gedung gitu ya, nama prefabnya pastikan sama juga. Kalau nanti dia ngetriknya berdasarkan nama juga, berdasarkan nama ya. Bisa kali? Bisa. Bisa. Mana ada, Pak? Nah, itu berapa? Sama semua tuh. Oke. Kalau sudah buat prefab, kita edit prefabnya ya. Klik double kliknya di prefab ini. Double klik, terbuka jendela editor prefabnya ya. Oke. Nah, di sini kita masukkanlah objek 3D-nya apa yang nanti kita tampilkan. Kalau kalian nggak ada objek 3D, buat aja sini 3D objek, buat research atau apa lagi. Nah, Itu kalau Bisa. bisa mainkan. kalau misalnya ada objek 3D-nya, drag aja ke dalamnya tuh. Ah. Pastikan dia posisinya di 0 semuanya ya, posisinya. Dan
terakhir ya kita tambahkan prefabnya ke dalam script ya, jadi alias prefab image ya. Sudah, silakan switch platform. Das ist Power. Baru gue Power player Pak. Tambah dulu. ada bawa kabel data nggak? Bawa. Bawa kan? Coba kamu jalankan. Wey. Jadi kakek. Oke teman-teman, ya itu aja perkuliahan kita hari ini. Tadi dari hasil percobaannya ada yang berhasil, ada yang di luar ekspektasi, ya. Ada yang error juga. Ya, silakan dicoba-coba lagi di rumah. Dari saya selamat ujian dari pertemuan terakhir. Ya, jangan lupa belajar ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pemrograman Unity Engine yang saya akuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah pemrograman Unity Engine di program studi S1 Teknik Perangkat Lunak, Fakultas Komputer Universitas Universal. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Destek Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Universal, Fakultas Komputer, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.